Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini kita akan bahas soal OSN IPA SMP khusus tentang hukum kekekalan energi mekanik. Adik-adik, kita bisa lihat suatu soal itu adalah soal hukum kekekalan energi mekanik jika di situ ada kecepatan, kemudian ada energi kinetik atau energi potensial, dan ada ketinggian. Berarti ada gabungan dari energi kinetik di mana di dalamnya ada besaran kecepatan, kemudian energi potensial di mana di dalamnya ada besaran ketinggian. Oke adik-adik, kita lihat soalnya. Sebuah benda bermassa 80 gram dilempar lurus ke atas. Kalau kita gambarkan seperti ini adik-adik, ini benda ini 80 gram, kalau dikonversikan ke kilogram bagi 1000 menjadi 0,08 kilogram. Dilempar ke atas dengan kecepatan, berarti kecepatan di sini 20 meter per sekon. Percepatan gravitasi bumi G 10 meter per sekon kuadrat. Saat ketinggian 5 meter, anggap di sini sudah 5 meter. 5 meter. Berapa energi kinetik? Berarti energi kinetik di sini. Adik-adik, kita lihat posisinya. Kita misal di awal ini ya adalah posisi 1. Di sini posisi 2. Adik-adik, hukum kekekalan energi mekanik itu, energi mekanik awal EM1 sama dengan energi mekanik akhir atau EM2. Oke, EM1 energi mekanik itu adalah sejumlah energi kinetik dengan energi potensial. Maka EM1 EK1 ditambah EP1. Energi mekanik EM2 ya, ini energi mekanik kedua ya. EM2 ini yaitu energi kinetik 2 ditambah energi potensial kedua. Yang satu di posisi 1. Adik-adik, posisi 1 ini kecepatannya 20, maka rumusnya setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Energi potensial 1 di sini di posisi 1 ini adalah acuan, maka tingginya 0. Posisi acuan itu ketika ketinggian 0, maka energi potensialnya 0. Energi kinetik 2, energi kinetik di posisi kedua di sini, yaitu kita ini ditanyakan di soal, maka kita tetap buat EK2. Energi potensial 2 adalah energi potensial di sini, rumusnya adalah massa kali gravitasi kali ketinggian, di mana ketinggiannya nanti 5 meter. Oke adik-adik, kita lanjut yang ini di sini setengah. Masanya kita masukkan 0,08 yang sudah kita konversikan ke satuan SI. Kemudian kecepatannya di sini 20 kuadrat. Tambah 0 ini diabaikan, sama dengan energi kinetik 2 yang ditanyakan. Massa 0,08, gravitasi 10, ketinggian 5. Oke adik-adik, kita masukkan angkanya, ini setengah 0,08, 20 kuadrat 400 ya adik-adik. Jika 2 tambah ini 8 kali 5 40 kali 10 400, karena ini ada koma 2 angka, berarti di sini 4 hasilnya ya. Ini kita bagi 400 bagi 2, 200 kali 0,08, maka hasilnya 16 sama dengan EK2 tambah 4. 4-nya pindah ke sini jadi kurang, 16 kurang 4 sama dengan EK2. Maka nilai EK2 adalah EK2 sama dengan 16 kurang 4, hasilnya 12 Joule. Jadi energi kinetik di posisi sini yaitu 12 Joule. Jawabannya D. Adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan gambar, ada gravitasi, ada kecepatan di sini 2 meter per sekon. Ada ketinggian 1 meter. Pertanyaannya kecepatan ketika tiba di tanah.
Berarti ini adalah hukum kekekalan energi mekanik karena di sini ada ketinggian, ada kecepatan, ya. Itu konsep hukum kekekalan energi mekanik. Maka kita langsung saja rumusnya. EM1 sama dengan EM2, di mana EM itu adalah EK1 tambah EP1 untuk EM1, EK2 tambah EP2 untuk posisi 2. Posisi satunya di sini adik-adik, posisi 2-nya di tanah, ya, di tanah. Maka energi kinetik 1 setengah kali massa kecepatan 1 di sini ada 2 dikuadratkan, ya, karena energi kinetik setengah mp kuadrat. Energi potensial 1 di sini ada ketinggian, maka m kali g kali h. Energi kinetik 2 karena yang ditanya adalah kecepatan, maka rumus energi kinetik ini kita uraikan, tidak seperti yang soal ke-1 tadi adik-adik. Soal ke-1 tadi tidak kita uraikan karena yang ditanya energi kinetik. Kalau soal ini yang ditanya kecepatan, maka kita uraikan seperti ini. Setengah mv2 kuadrat untuk EK2. EP2 energi potensial di tanah. Di tanah itu kan ketinggiannya 0. Ini acuannya di sini, tanah. Ya, acuan di sini. Maka di sini energi potensialnya 0, langsung saja 0, ya. Kita masukkan angkanya adik-adik setengah, ya. M masanya di sini kan tidak ada, maka kita keluarkan M di sini, kita faktorkan M buka kurung setengah kali V kuadrat. V-nya adalah 2 di sini. Tambah M-nya sudah kita keluarkan di sini. Gravitasi 10, ketinggiannya 1. Untuk kurung. Jadi M kita faktorkan keluar. Ini juga M kita keluarkan di sini, maka tinggal setengah V2 kuadrat. 0 kita abaikan. Maka M di sini ini kan kali adik-adik, ini kali, maka ini bisa dicoret, ya. Seperti itu. Ini setengah kali 2 kuadrat 4. 4 dibagi 2 dapat 2, ya. Maka di sini 2 tambah 10. Ini setengah V2 kuadrat. 2 tambah 10, 12 sama dengan setengah V2 kuadrat. V2 yang ditanya, maka kita kali silang 2 ini jadi 24, ya. Kita kali silang jadi 24 sama dengan 1 V2 kuadrat. Jadi V2 kuadrat. Maka V2 kuadrat kan adalah 24, maka V2 saja menghilangkan kuadrat. Di sini kita akarkan, akar 24. Akar 24 itu kita sederhanakan 4 kali 6, ya, karena 4 kali 6 24 ini bisa diakar, ya, sehingga akar 4 itu 2, akar 6 tak bisa diakarkan tetap. Jadi hasilnya 2 akar 6. Jawabannya C. Adik-adik, soal berikutnya, karena hukum kekekalan energi mekanik ini sering muncul di soal OSN, maka kita lihat beberapa variasi soal hukum kekekalan energi mekanik. Di sini soalnya sudah pasti materi hukum kekekalan energi mekanik karena ada 2 ketinggian, kemudian jatuh bebas. Ini jatuh bebas berarti ada kecepatan yang 0. Kemudian di sini ada energi potensial dan energi kinetik. Kalau kriteria soalnya seperti itu, berarti materinya hukum kekekalan energi mekanik. Langsung saja adik-adik kita buat. EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Posisi 1 di A, posisi 2 di B. Oke, EK1 berarti kecepatan di A ini kan 0 adik-adik, karena jatuh bebas. Sebuah benda jatuh bebas. Benda kalau jatuh bebas kecepatannya 0. Maka EK1 langsung saja 0 adik-adik. Kenapa? Karena setengah kali massa kali 0. V-nya kan 0 kuadrat, maka akan 0. Jadi langsung saja kita buat 0 biar mudah. EP1 berarti M kali gravitasi kali ketinggian 1 yaitu H. EK2, ya. EK2 ini energi kinetik 2 yang ditanya perbandingannya dengan energi potensial 2 di sini. Ya, jadi EK2 tetap saja kita tulis dulu. EP2 kita masukkan saja. M kali gravitasi kali ketinggian kedua ini H per 4. Jadi H per 4. Maka di sini M kali gravitasi kali H
Ini jadi 1/4 MGH dikurang 1/4 MGH. Kenapa dikurang? Karena ini positif pindah ruas jadi kurang. Maka di sini EK 2. M kali G kali H ini artinya 1 MGH. 1 dikurang 1/4 jadi 3/4 MGH. Itulah EK 2. Pertanyaan soal adalah perbandingan EP dengan EK di posisi B. Berarti perbandingan EP2 dengan EK2. EP2 di sini. EP2 yaitu M kali G kali H-nya yaitu 1/4 H. Kenapa? Karena di posisi 2 ketinggiannya H/4. EK2 ini yang kita dapatkan M kali G kali 3/4. Kita posisikan M kali G nya di sini, 3/4 nya di sini. Oke, maka kita coret M kali G karena massa gravitasinya juga sama bendanya, ketinggiannya di posisi B juga sama. Maka hasilnya adalah 1/4 bagi 3/4 atau 1/4 kali 4/3. Kita balikkan ini, bagi jadi kali, maka 4-nya naik, 3 ke bawah. Coret 4-nya, jadi jawabannya adalah 1/3. Jawabannya D. Adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam menghadapi OSN IPA SMP khusus materi Hukum Kekekalan Energi Mekanik. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.